warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Oke, berdoa di dalam hati ya. Berdoa selesai. Nah, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Syurfani, Hadir, Bu. Ulfa, Fida, Hadir, Bu. Windy. Berarti hadir semua ya? Hadir. Baik. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, Ibu ingatkan sedikit tentang materi sebelumnya ya, minggu lalu, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kita sudah belajar tentang organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia, kemudian juga proses pencernaan makanan pada tubuh manusia, kemudian juga penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke, Ibu cek dulu, apakah kalian sudah memahami materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Coba, Windy, proses pencernaan makanan pada manusia ada dua. Coba sebutkan itu. Proses pencernaan makanan pada manusia itu ada secara kimiawi dan secara mekanis, Bu. Baik, ternyata sudah ya, berarti belajar di rumah semuanya ya. Baik, karena anak-anak Ibu sudah memahami materi tentang sistem pencernaan manusia, sekarang kita akan mulai ke belajar tentang materi untuk hari ini, pertemuan hari ini. Nah, coba perhatikan ya, Ibu tampilkan sebuah gambar, bisa dilihat. Nah, di sini ada seorang perempuan, anak perempuan yang sedang tertidur yang kita lihat. Nah, coba siapa yang ingin memberikan opininya? Kira-kira kenapa ya anak perempuan tersebut? Sakit perut. Tidak sakit perut, Ulfa? Tidur. Ada yang lain? Yang ini Menstruasi, ya, Bu. menstruasi. Wah, berarti sudah pernah ya. Oke, Fani apa? Lapar. Oke, iya juga ya. Oke. Ternyata kalian ada Windy sudah pernah mendengar kata menstruasi. Ya. Berarti anak-anak Ibu sudah ada yang sudah pernah mendengar kata menstruasi. Apa cuma Windy saja? Apa yang lain? Sudah pernah. Oke, berarti sudah pernah ya. Nah, coba kira-kira menstruasi itu apa ya? Apa itu? Apa yang terjadi menstruasi? Apakah sudah ada yang mengalami? Sudah melakukan menstruasi, Oh, Bu. sudah. Ya. Sudah? Ada yang belum? Berarti semua sudah ya? Oke, berarti di usia sekarang memang sudah. Di usia 10 sampai 12 tahun biasanya. Oke. Nah, coba ceritakan pengalaman menstruasi anak-anak Ibu siapa? Ayo, siapa yang ingin menceritakan? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Saat menstruasi sakit perut. Yang lain? Windy? Capek, Bu. Capek. Yang lain? Ulfa tadi apa, Ulfa? Keluar darah. Oke, berarti coba Ibu tanya, apakah saat menstruasi kalian semua mengalami capek di setiap menstruasi? Iya, Bu. Ada yang tidak ada dan iya. Berarti tidak semua ya, berarti tidak mutlak. Kemudian tadi keluar darah, apakah semuanya keluar darah ketika menstruasi? Iya. Iya, berarti Iya, Bu. itu mutlak. Berarti salah satu dari ciri menstruasi itu adalah terjadi keluarnya darah ya. Oke. Nah, kira-kira di mana sih proses terjadinya menstruasinya atau bagaimana proses terjadinya menstruasi dalam tubuh kita? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, kira-kira ada yang tahu di mana itu prosesnya? Rahim. Di apa? Perut. Di perut. Oke, Windy. Udah? Rahim, Bu. Di rahim. Oke, nanti kita akan cek apakah benar proses menstruasi terjadi di perut atau di rahim. Nah, ini semua berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yaitu tentang apa? Tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini nanti ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama itu sistem reproduksi pada perempuan dan kemudian pada laki-laki. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang sistem reproduksi pada perempuan dulu. Oke? Nah, oke, tujuan pembelajaran. Nah, Ibu
Bacakan ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian penyusun organ sistem reproduksi pada perempuan. Oke, berarti nanti ada organ-organ penyusunnya ya. Kemudian juga fungsi-fungsi organ sistem reproduksi. Berarti setelah kita tahu organ-organnya, kita juga harus tahu fungsi-fungsi dari organ tersebut. Dan yang terakhir adalah peserta didik mengetahui proses menstruasi pada perempuan seperti yang kita bahas tadi di awal. Ini ada peta konsep materi dari yang akan kita pelajari. Bisa dilihat? Perhatikan ya. Oke, nah kita langsung masuk ke struktur anatomi organ reproduksi perempuan. Ya, bisa dilihat ya. Gambar apa tuh, Bu? Nah, inilah gambar dari organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Letaknya itu di perut kita ya. Dan bagian dalam tidak bisa kita lihat, maka kita ilustrasikan. Oke. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Bisa dilihat di sini kan? Ada ovarium, dia berbentuk bola atau berbentuk telur. Dia ada sepasang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Oke. Nah, ini dia. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur. Tahu? Dah? Paham ya? Sel telur. Nah, kalau pada perempuan ada ovarium. Pada laki-laki ada yang namanya testis ya. Oke. Nah, selain menghasilkan sel telur, ovarium ini juga menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Tapi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bisa? Saya. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Nah, dia itu berbentuk saluran tuh, bisa dilihat. Iya ya. Ini dia juga ada sepasang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Tuba Fallopi atau oviduk, jangan sampai terbalik ovarium dengan oviduk. Sama. Beda ya, tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini dia menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Rahim itu yang mana, Ibu? Janinnya yang di lingkar ini semua adalah bagian rahim. Oke. Apa fungsi dari tuba Fallopi ini atau oviduk? Tuba Fallopi ini berfungsi untuk tempat pembuahan atau fertilisasi. Apa itu pembuahan? Ada yang tahu? Peleburan. Pembuahan itu adalah tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, tadi kan ovarium ini menghasilkan sel telur ya. Nanti dia dihasilkan itu kalau untuk perempuan setiap 1 bulan itu sekitar 10 sampai 12 sel telur, tetapi hanya 1 sel telur yang matang yang akan dikeluarkan melalui oviduk atau tuba Fallopi. Oke. Nanti kalau ada sel sperma yang masuk, nah mereka akan bertemu di tuba Fallopi dan disitulah mereka akan sel telur tadi dibuai oleh sel sperma. Terjadilah yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian ada yang namanya infundibulum. Nah, ini bagian dari ujung dari oviduk ya atau tuba Fallopi. Dia berbentuk corong dia, seperti untayan-untayan. Ya, ada namanya ini yang sebenarnya fibrai. Oke. Selanjutnya uterus atau rahim. Seperti yang Ibu bilang tadi, yang inilah yang disebut dengan rahim atau uterus. Jadi dia berbentuk seperti buah pir terbalik gitu ya. Oke. Nah, uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya apa? Berkembangnya janin, betul. Oke. Nah, nanti sel telur yang satu yang dikeluarkan dari ovarium, kemudian kalau bertemu dengan sel sperma, ada sel sperma yang masuk dan terjadi dibuahi oleh sel sperma di tuba Fallopi, nanti dia akan masuk ke uterus atau rahim dan disitulah dia berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin yang akan dilahirkan. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada endometrium atau dinding rahim. Ya, endometrium itu adalah dinding rahim. Nah, tadi kan kita membahas tentang menstruasi ya, menstruasi. Nah,
Gimana sih Bu proses menstruasi itu terjadi? Nah tadi Ibu sampaikan sel telur yang matang yang dikeluarkan dari ovarium kemudian akan menunggu sel sperma di tuba fallopi ini. Dia menunggu. Jadi kalau tidak ada sel sperma yang datang, maka dia akan masuk ke dinding rahim. Nah di dinding endometrium ini dia sifatnya bisa menebal. Nah ketika dia menebal di sini ada pembuluh darah. Jadi kalau tidak ada sel sperma yang membuai sel telur di tuba fallopi, dia akan turun ke sini, ikut melurus dengan pembuluh darah yang ada di endometrium. Nah itulah nanti akan dia melurus, ikut dia melebur ya, ikut dia nanti sampai ke bawah dengan pembuluh darah menjadi darah. Oke. Nah, selanjutnya itu ada serviks. Yang serviks ini merupakan bagian ujung dari rahim atau disebut dengan mulut rahimnya. Pernah dengar kanker serviks? Nah, itu berarti penyakit mulut yang terjadi kelainan pada mulut rahim. Oke, selanjutnya yang paling keluar adalah vagina. Ini tempat mengeluarkan cairan dari sistem reproduksi pada manusia, termasuk yang kita menstruasi ya. Nah, sampai di sini apakah sudah paham yang Ibu jelaskan? Ya. Ada yang ingin bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini dikerjakan satu per kelompok. Oke? Jadi setiap kelompok mengerjakan ini dan kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Ya Bu. Baik, silakan. Cek dulu lah, jauh-jauh maju dulu lagi nanti. Ini sekitarnya lagi nak. Iya. Lagi kan? Iya. Ini gimana? Video, coba tengok aku megangin nanti. Ada ya. Ini ada kakinya. Ada aku pada ini Pak. Bapak yang Pak. Tampil coba tampil. Ya dapat ya skip aja gitu loh. Baik. Baik. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, Ibu kumpulkan ya. Baik, ini dari kelompok 1, kemudian ada kelompok 2. Oke. Siapa kelompok siapa yang duluan ingin presentasi? Semuanya ya. Tapi Ibu tunjuk aja ya. Oke, silakan kelompok Ulfas. Perwakilan saja ya. Silakan ya, anak-anak ibu yang lain diperhatikan teman-teman. Siapa tahu berbeda. Yang pertama itu lembar hasil pengamatan dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu pada bagian nama-nama organ. Nama-nama organ apa fungsinya? Nomor 1 itu apa? Ovarium, Bu. Ovarium. Yang kelompok lain benar nggak itu ovarium atau enggak? Bentar Bu. Ovarium fungsinya menghasilkan sel telur. Oke. Yang nomor 2 tadi katanya itu tuba fallopi atau ovidum ya, Bu? Iya benar. Nah, Kelompok lain, apakah ada yang mau menyanggah? Hidup Bu, betul. Oke. fungsinya tempat terjadinya fertilisasi. Oke. Tempat terjadi pembuahan Bu. Ya, sama itu pembuahan dengan fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum atau infundibulum. 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 Fungsinya saya nggak tahu, Bu. Tapi Kami tahu. Ayo kelompok lain apa? Untuk menangkap sel telur Bu biar masuk ke tubuh fallopi. Iya betul. Lanjut. Keempat ada rahim atau uterus, yaitu fungsinya tempat berkembangnya janin. Benar. Kelompok lain? Menambahkan Bu. Ya.
itu akan meluruh ketika tidak dibuahi, Bu. Benar. Oke, lanjut. Nama. Kemudian ada endometrium. Endometrium. Itu dinding rahim, Bu. Ya. Yang keenam ada serviks atau mulut rahim. Yang ketujuh ada vagina, Bu, tampak keluarnya darah atau janin. Betul, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok lain apakah ada yang berbeda atau ingin menambahkan atau sudah sama? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya tidak dijawab ya? Jawab, Bu. Oh, kelompok lain coba silakan kelompok lainnya. Silakan Vida dari kelompok 2 yang bagian pertanyaannya. Nomor 1. Pada organ nomor berapakah terjadinya proses fertilisasi? Ya, pada Organ nomor 2, Bu, oviduk. oke, opiduk itu apa? Dua holopi. Oke. Tadi bawa itu. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Pada organ berapakah tempat berkembangnya janin? Di mana? 45, Bu. 45. Ya, Bu, di rahim. Bu, Dan juga endometrium. Rangga nomor 1. Oh, kelompok 1 apa? di rahim atau uterus, Bu, nomor 4. Kami, Bu, di rahim dan endometrium. Kan itu udah masuk ke dalam uterus. Kan di situ ada pilihannya 45. Oke. Tempat berkembangnya janin itu di rahim ya. Rahim itu kan besar ya, luas itu, tidak hanya tadi dinding gitu. Tapi kan, Bu, di dinding dan di rahim. Oh iya, maksud secara umum itu di rahim ya. Oke, lanjut. Jelaskanlah proses terjadinya menstruasi. Silakan. Ketika sekali sebulan sel telur dihasilkan, dikeluarkan oleh ovarium. Ya, Belum benar. lagi. Ovarium ditangkap oleh Infundibulum. infundibulum, kemudian melalui saluran oviduk itu jika tidak dibuahi atau tidak terjadinya fertilisasi, Buaya oleh siapa? sel sperma, Bu, Ya. itu akan meluruh ke endometrium. Oke. Dan sel-sel darah di endometrium akan meluruh melewati vagina. Oke. Pertama untuk kelompok 2. Baik ya. Ternyata sudah paham ya? Ya, Bu. Kelompok 1 maupun kelompok 2 melihat dari hasil pengerjaannya, walaupun ada tadi sedikit tambahan ya dari kelompok 2. Bentar lagi bel, Bu. Baik, oke. Untuk hari pertemuan ini kita sudahi pertemuan pada materi sistem reproduksi pada perempuan ya. Selanjutnya pada laki-laki akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu simpulkan bahwa organ-organ yang ada pada sistem reproduksi pada manusia yang pertama itu ada ovarium, kemudian ada tuba fallopi atau ovidum, kemudian ada rahim, ada dinding rahim, mulut rahim, dan itu lagi cervix atau cervix ya, dan yang paling luar adalah vagina. Dan fungsi-fungsinya sudah tadi Ibu jelaskan dan semoga kalian belajar di rumah ya. Oke, bagaimana Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini memuaskan atau memuaskan? Sebelum kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini, oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada senang, Bu? Dah. Yeay.